Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebenarnya tanpa kultum atau tasyah enggak apa-apa. Artinya kultum itu bukan syarat atau bukan rangkaian dari sholat tarawih. Saya takutnya kalau dianggap kultum ini sebagai rangkaian atau sebagai kewajiban atau sunnah, mungkin hukumnya dengan sholat tarawih ada gandengannya, tapi sebetulnya tidak ada hubungannya. Karena memang mungkin karena kesempatan dimanfaatkan ngumpulnya jamaah, karena dengan tarawih ini jamaah bisa berkumpul lebih banyak, itulah digunakan kesempatan untuk menyampaikan tausiah, mungkin ada sedikit manfaatnya. Itu Bapak Ibu, jadi artinya kalaupun Ustadz yang mesti dijadwalkan tidak ada hubungannya dengan tausiah, tetapi karena waktunya cukup masih belum terlalu malam, ya, kita coba untuk menyampaikan satu atau dua ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Yang terjemahnya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama Mufassir Fathur Rabbin Ar-Razi itu menafsirkan ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu meluaskan rezeki dari siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana bi ibadihi khabirum basyira. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mengetahui hamba-hambanya dan Maha melihatnya, Maha memperhatikannya. Hadirin, mungkin juga kita kondisi zaman yang sudah modern ini, kita juga masih mendengar orang tua yang karena mungkin takut miskin itu sampai hati tega membunuh anak-anaknya karena takut kesulitan ekonomi. Itu walaupun tidak banyak kejadian seperti itu, tetapi itu ada saja seperti itu. Dan sepanjang zaman ada. Tetapi Al-Quran, Allah sudah memberikan nurani kepada manusia, kepada
orang tua bahwa ada perasaan sayang kepada anak itu pasti ada. Itu termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahmannya Allah itu. Jadi kalau kita perhatikan binatang ayam misalnya, bagaimana melindungi anak-anaknya kalau ada yang ganggu, dia rela walaupun yang dekat itu gajah sekalipun akan dikabluk itu gajah. Itu demi menjaga anaknya. Dan kucing dan lain-lain induk dari anak-anak itu akan menyayangi anaknya. Menurut Profesor Romrawi yang pernah kami ikuti kajiannya, tentu yang dimaksud dengan ayat ini ada yang lebih dalam dari sekedar mengetahui atau menafsirkan takut miskin karena membunuhnya hanya karena takut miskin. Tetapi ada yang tersirat dalam ayat ini. Bagaimana seorang ayah atau orang tua itu secara tidak disadari sebetulnya dia membunuh anaknya. Kita ambil contoh anaknya orang kaya, mungkin anak itu yang barangkali yang bisa bisa melakukan ini hanya orang kaya, karena orang-orang yang ekonomi yang kurang mampu barangkali tidak akan terjadi. Menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang agamanya tidak ada, taruhlah di sekolah-sekolah Kristen atau sekolah yang non-Islam yang di sana tentu tidak akan diajarkan pendidikan agama Islam. Terus apa hubungannya? Orang tua ini merasa kalau menyekolahkan anaknya di sana, alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen. Dulu ketika kami masih remaja itu ada orang tua atau anak yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen yang katanya favorit, itu bangga sekali. Itu artinya dia menganggap dengan sekolahnya anaknya di sana itu merasa akan mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga nanti setelah lulus dari sana akan bisa mendapatkan perguruan tinggi yang baik. Mungkin perguruan tinggi yang juga Kristen juga, mungkin di Petra atau di sekolah-sekolah Kristen yang itu. Dan setelah dari sana akan mendapat akses mungkin pendidikan ke luar negeri sehingga pulang dari sana mendapatkan kerjaan yang tentu yang baik. Banyak pikiran orang tua yang dulu seperti itu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan sekolah yang seperti itu artinya mereka itu sudah membunuh anaknya. Kenapa begitu? Karena anak tidak mengenal agama, sehingga akidahnya amburadul, tidak mengenal Allah, tidak mengenal halal haram, ya artinya ibadahnya murad marid, sehingga tanpa disadari anaknya itu kan dijerumuskan ke neraka. Itu menurut penafsiran Profesor Romrawi. Jadi artinya mendidik anak itu mereka takutnya, yaitu yang dinamakan takut miskin. Anaknya takut menjadi miskin sehingga disekolahkan di sekolah-sekolah yang favorit itu, tetapi tidak memperdulikan agamanya. Artinya mereka dengan senang hati menjongkrokno anaknya nang neraka. Itu kalau membunuh secara fisik, mungkin anaknya, taruhlah anak yang masih balita atau yang masih anak-anak itu dibunuh, insya Allah itu anak masih masuk ke surga. Tetapi menjerumuskan anaknya dengan cara seperti ini, takut anaknya miskin dan sebagainya, tanpa disadari agamanya juga rusak, itu seolah-olah dengan gembira jongkrokno anake
atau mendorong anaknya itu masuk neraka. Itu yang dimaksud menurut penafsiran Profesor Rumrawi tentang ayat Al-Isra ini. Dan alhamdulillah sekarang banyak kaum muslimin yang sudah dengan bangga, dengan senang hati menyekolahkan anak-anaknya di pesantren, pondok pesantren. Itu suatu kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka tidak mikir, yang penting anaknya bisa jadi anak yang soleh. Soal rezeki dan lain-lain itu sudah sama-sama kita merasakan bahwa itu semuanya diatur oleh Allah, seperti ayat sebelumnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah meluaskan rezekinya ini kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki. Karena sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan hamba-hambanya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada membawa manfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan sehingga kita tidak salah dalam melangkah, dalam niat mendidik putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan yang tentu yang diridhoi oleh Allah dan untuk masa depannya di dunia maupun di akhirat kelak. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.